Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bermuajahah kembali di diskusi fikih di malam Jumat kali ini. Seperti biasa kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang bab sholat jenazah. Sebelumnya kita tawasul kepada Rasulullah SAW, harapkan barokahnya serta mengirimkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini. Semoga kita yang mengaji di sini diakui oleh beliau sebagai murid-muridnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jazzihi wa dzurriyyati wa alihi kiram. Summa hadiyatan ila ruhi khususan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribad Al-Fanani. Wa usulihim wa furuhim wa li silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fi sholati 'alal mayyiti. Pasal yang membahas tentang sholat untuk mayit atau jenazah. Wasuri'at bil Madinah. Sholat jenazah ini disyariatkan di Madinah. Jadi pada zaman Nabi di Mekah itu belum ada syariat orang meninggal itu muslim harus disolatkan. Baru ketika Nabi hijrah ke Madinah, syariat mensolatkan jenazah ini ada. Wakila hiya min khosoisi hadhil ummah. Menurut sebuah qaul, pendapat ulama, salat jenazah ini merupakan kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti umat-umat sebelum Nabi Muhammad tidak ada prosesi mensolatkan. Maka alhamdulillah kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keistimewaan, kekhususan dengan disolatkan pada saat nanti wafat. Dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini ketika kepada para ibu-ibu nih ketika sedang memandikan jenazah wanita. Igsilnaha salasan au khamsan au aksara min dalik. Mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Jadi memandikan jenazah paling sedikit itu atau afdalnya itu 3 kali. 3 kali banjuran, 3 kali guyuran. Selesai semua terbasuh, hitung 1 kali. Nanti dibasuh ulang. Nanti dibasuh ulang lagi sampai 3 kali. Atau kalau masih ragu, al khamsan 5 kali. Atau kalau masih ragu juga kurang bersih, au aksara min dalik atau lebih dari itu. In ra'aitunna dzalika, jika kalian menghendaki, bima'in wasidrin, gunakanlah beserta air itu pohon bidara. Nah, pohon bidara nih sunahnya. Wasidrin wa ja'alna fil akhirati kafuron, dan terakhir pakailah kapur. Aw syai'an min kafur, atau pakailah sedikit kapur barus. Di kita pakai juga gitu. Nah, karena di kita mungkin jarang orang yang masyarakat umum tuh tahu prosesi memandikan itu kan. Biasanya ada orang-orang tertentu, orang-orang khusus itu yang biasa mengurusi jenazah ketika memandikan. Salatul mayyit ayil mayyitil muslimi ghairi syahidin fardu kifayatin.
mensolatkan jenazah muslim selain syahid hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan ijma ulama dan hadis-hadis Nabi lain. Kagoslihi walau ghariqan, demikian pula memandikannya sekalipun jenazah tersebut meninggal karena tenggelam. Jadi hukumnya mensolatkan ya itu fardu kifayah berdasarkan ijma ulama. Kecuali yang syahid gitu ada keistimewaan. Li'anna ma'muruna bi ghuslihi fala yaskutul fardu anna illa bi fi'lina. Karena itu orang-orang mukallaf itu berarti muslim yang sudah balik dan berakal sehat, yang sudah menanggung semua hukum-hukum dalam Islam, yang wajib, yang sunnah dan seterusnya. Ketika kita orang-orang mukallaf mendapat perintah untuk memandikan jenazah, maka kefarduan itu tidak gugur kecuali dengan perbuatan kita. Walaupun kita melihat para malaikat memandikannya. Dan cukup atau telah gugur kewajiban kita seandainya jenazah itu dimandikan oleh orang kafir. Maksudnya, jadi buat kita orang mukallaf, kita melihat nih seolah-olah ada malaikat-malaikat yang mandiin jenazah tersebut saking solehnya orang itu, gitu kan. Itu walaupun kelihatannya sudah dimandikan dengan secara gaib tadi oleh para malaikat, tapi kalau orang yang hidup belum memandikan maka belum gugur kewajibannya dia. Tapi ada yang mandiin tapi bukan orang Islam, orang non-muslim, orang kafir. Cukup gak tuh? Ya, kalau udah mencukupi syaratnya, maksudnya udah basuhi seluruh badan, ya selesai. Gak jadi masalah. Wa yasulu aqalluhu bi ta'mimi badanihi. Memandikannya paling sedikit 1 kali tuh. Jadi paling yang wajibnya itu satu kali. 3 kali itu tadi udah sunnah lah, udah afdal gitu kan. Membasahi seluruh badan dengan air. Marrotan. Hatta ma tahta kulfatil aklafi. Sampai ke kulit di bawah kuluf. Bagi yang berkuluf. Misalkan jenazahnya anak kecil, laki-laki belum sunat. Itu kan masih ada kulufnya tuh. Ya. Nah, kuluf ini ada beberapa pendapat nih. Yang satu bilang harus sampai ke dalam kulit kulupnya. Ada yang bilang lagi tidak mesti. Yang penting yang luarnya saja. Aklafi alal asahi sobiyan. Menurut kaul yang sahih. Baik kulup anak laki-laki. Kal aklafu au baligon. Ataupun kuluf jenazah laki-laki yang sudah dewasa. Qalal Ubadiyu wa ba'dul Hanafiyah. Al-Ubadi dan sebagian pengikut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa la yajibu ghuslu ma tahtaha. Tidak wajib membasahi kulit di bawah kulup itu. Pendapatnya ulama-ulama Hanafiyah bilang tidak wajib. Tidak wajib sampai ke dalam kulupnya dibuka-buka, enggak usah. Yang penting luarnya saja. Fa'alal murajjah, tetapi kalau yang diunggulkan lau ta'azzara waslu ma tahtal kulfah. Seandainya sulit membersihkan kulit di bawah kulup itu, sekira tidak akan terbuka kecuali dengan melukainya, maka tayamumkan saja kulit tersebut. Jadi kalau dibuka nih jadinya nggak bisa kebuka kalau nggak disobek gitu kan, maka ditayamumkan saja.
illa bijar di yumamul amma tahtaha kama qala syekhuna wa aqarruhu ghairu. Sebagaimana menurut syekhuna dan penetapan ulama lainnya. Lalu yang paling sempurna berapa kali? Wa akmaluhu taslisuhu. Yang paling sempurna ialah memandikannya sebanyak tiga kali. Wa ayyakuna fi khalwah, di tempat yang sepi. Jangan di banyak orang, cari tempat yang sepi. Tetap walaupun dia sudah meninggal, dia punya privacy. Punya aurat yang harus dijaga, ditutupi. Wa komisin, dengan memakai baju gamis, baju kurung. Wa ala murtafiin, dan di tempat yang tinggi, bima'in baridin, menggunakan air dingin. Jadi ya, air biasa kalau kita, jangan pakai air hangat maksudnya. Tapi kalau ada kebutuhan, misalkan kata dokter ini mandinya pakai air hangat ya, karena kalau pakai air dingin nanti badannya ada sesuatu gitu kan. Illa lihajatin, kecuali bila ada kebutuhan. Ka wasakhin, misalnya karena kotor. Kotoran ini nggak bisa nih dibanjur pakai air dingin biasa. Harus pakai air yang hangat atau pakai air yang agak panas, ya nggak apa-apa tuh. Ya, pakai air hangat. Wa barodin, dan sangat dingin. Jadi cuacanya dingin banget mungkin. Karena ya kalau di kita mungkin nggak terlalu dingin ya, tapi di negara-negara dengan 4 musim kan, ada musim salju itu, boleh dimandikan dengan air hangat. Fal musahhanu hina idzin aula wal maliju aula minal azbi. Maka dalam keadaan seperti itu lebih baik menggunakan air yang dihangatkan, dan air asin lebih baik daripada air tawar. Kalau kondisi-kondisinya seperti tadi itu, maka pakai air hangat dan air asin lebih utama. Terus kapan kita wajibnya memandikan itu? Apakah harus nunggu keluarganya lengkap dulu atau bagaimana? Wa yubadiru bi ghaslihi idza tayaqqana mautuhu. Harus segera memandikan jenazah bila yakinnya telah wafat, telah meninggal. Jadi kalau sudah yakin 100% dicek sama dokter, nadinya udah enggak berdenyut, napasnya udah enggak berhembus, ya. Mungkin dipegang kakinya juga udah dingin gitu kan. Maka segera dimandiin. Lalu gimana kalau masih meragukan, ini benernya udah wafat 100% apa belum sih nih? Apa harus kita mandiin dulu? Harus tahu-tahu dia bangun gimana? Cuma pingsan, cuma koma ya. Wa mata syukka fi mautihi, apabila kematiannya masih diragukan, wajib ta'khiruhu. Maka wajib menangguhkan. Artinya ditunda dulu memandikannya. Sampai kapan? Ilal yakini. Sampai benar-benar yakin. Bitagoyuri rihin wa nahwihi, yaitu berbau atau sejenisnya. Mungkin di satu kampung gak ada orang yang ngerti nih orang udah meninggal apa belum gitu kan. Orang mau mandiin ragu. Nanti jangan-jangan bangun lagi gimana? Boleh diakhirkan sampai orang-orang itu yakin. Biasanya kan kalau jenazah lama-lama dibiarin pasti berbau kan. Untuk maksudnya segera dimandikan itu ketika sudah yakin meninggal, itu menghindari bau-bau itu sehingga nanti naudzubillah min dzalik jadi gunjingan banyak orang. Fadzikruhum alamatil kasirah lahu inna tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun. Tanda-tanda kematian menurut keterangan ulama ialah diantaranya nih, telapak kaki mengecil, menciut, mengkerut, tandanya tuh. Kemudian telapak tangan membuka.
Kemudian kaki menjadi tegang, menjadi panjang, lebih panjang dan sebagainya. Nah, itu tanda-tanda orang yang sudah wafat. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli, apabila setelah dimandikan ternyata mayit tersebut mengeluarkan najis, hukumnya tetap dianggap suci. Jadi udah beres dimandiin, ternyata masih ada kotoran yang keluar, misalkan dari duburnya atau dari farjinya, maka tetap dianggap suci. Jadi orang meninggal itu kan punya hadas besar, maka wajib dimandikan, wajib mandi. Berhubung dia nggak bisa mandi sendiri, maka dimandikan. Itu logikanya. Nah, ketika udah selesai mandi besarnya, mandi wajibnya, dan masih keluar najis, maka tidak serta-merta mewajibkan mandi ulang. Cukup najisnya saja yang dihilangkan, dibersihkan. Gitu. Lam yankudil tuhra ba'da tajibu izalatuhu faqat in kharaja qoblal takfini la ba'dahu. Jadi wajib itu menghilangkan najisnya. Apabila najis itu keluar sebelum jenazah dikafani, tidak wajib menghilangkannya setelah dikafani. Jadi beres dikafanin kayak rembes gitu kan. Nah, misalkan cairan atau kotorannya, udah bersihin aja yang kotorannya itu. Tapi di sini para ulama punya beberapa kriteria. Yang pertama, apabila najis itu keluar sesudah jenazah dimandikan, tetapi belum dikafani, walaupun dari farjinya, farji itu jalan depan, ya, maka wajib menghilangkannya. Udah beres nih dimandiin, begitu mau dikafanin ternyata masih keluar najis, ya, dari farjinya, jalan depannya, maka wajib dihilangkan najisnya. Jangan dimandiin ulang. Ya, betul. Cukup dilap sampai hilang najisnya. Yang kedua, apabila najis itu keluar sesudah jenazah dikafani, ya, yaitu keluar dari selain farjinya, mungkin dari jalan yang lain, maka yang wajib hanyalah menghilangkan najis yang menempel di kafan dan badannya tadi. Gini. Jadi jenazah nih udah beres dimandiin, ternyata masih keluar nih, mau dikafanin, belum dikafanin, masih keluar dari badannya kotoran, maka kita wajib banjur lagi tuh sampai si najis tadi hilang. Artinya nggak mesti seluruh badan, ya. Tapi setelah dikafani ternyata masih keluar, nah itu cukup kita hilangkan najis yang nempel di kafan tadi aja. Yang ketiga, apabila najis itu keluar sebelum jenazah disolatkan, maka wajib menghilangkannya. Bila sudah disolatkan, sunnah menghilangkannya. Ya. Wa man ta'adzara ghusluhu li faqdi ma'in aw li ghairihi kahtirakin walau husila taharra yumamu wujuban. Apabila jenazah itu sulit dimandikan karena tidak ada air atau karena lainnya, misalnya mohon maaf korban kebakaran sehingga kalau dimandikan malah jadi hancur, maka wajib ditayamumi. Jadi yang tersisa aja ditayamumi. Daripada dimandiin malah berantakan, cukup ditayamumin saja. Kalau misalnya sambil Ustaz ya. Ya, silakan. Kalau misalnya kebakar masih berwujud, kalau nggak berwujud gimana Ustaz? Nah, udah tinggal disolatin secara gaib, habis itu dikuburin. Jadi lain lagi ya, pengecualian ya. Jadi tidak perlu bicara tentang
di apa tadi di tayamumin di ini Nah, kan kan nggak ada wujudnya gimana? Ya salatnya juga salat gaib. Far'un ar-rajulu aula biguslir rajul. Laki-laki lebih tepat, lebih utama memandikan jenazah laki-laki. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, yang mandiin juga harus laki-laki. Wal mar'atu aula biguslir mar'ah. Begitupun sebaliknya kalau jenazahnya perempuan, yang mandiin juga harus perempuan. Walahu ghuslu halilah li zaujatin. Suami boleh memandikan jenazah istrinya. Wali zaujatin la amatin ghuslu zaujiha. Dan seorang istri tidak termasuk istri yang hamba sahaya. Kalau zaman dulu masih ada ya. Perempuan-perempuan dari kaum hamba sahaya yang dinikahi. Istilahnya itu apa? Amat gitu. Selir. Ya. Itu maka yang dinikahi secara yang orang merdekanya itu yang huriyahnya itu yang boleh memandikan jenazah suaminya, sedangkan yang istri-istri amatnya tadi tidak diperkenankan. Walau nakahat ghairuhu bila masin. Walaupun ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Maksudnya gini mungkin. Laki-laki sama dia punya istri dari orang merdeka. Kemudian cerai. Ya kan? Kemudian enggak begitu lama mungkin si suami, padahal dia punya istri lain yang istrinya itu amat gitu, hamba sahaya. Kemudian si laki-laki ini wafat. Nah, itu yang boleh memandikan justru mantan istrinya tadi tuh. Walaupun si istrinya tadi sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Tapi dengan catatan apa? Bila masin tanpa menyentuh kulitnya. Karena sudah bukan hubungannya suami istri lagi. Terus pakai apa dong gosok badan segala macamnya? Bal bilafin khirqatin, melainkan menggunakan kaos tangan. Karena kan banyak ya sarung tangan medis itu. Oke, itu enggak apa-apa. Pakai sarung tangan. Ala yadin fa in khalafa sohal huslu. Kalau menyalahi yang demikian sah memandikannya sebab yang demikian itu sunnah. Jadi nah seperti itu kriteria memandikannya. Lalu gimana? Jenazahnya perempuan. Nggak ada lagi perempuan di situ yang bisa mandiin. Ya. Atau perempuannya udah nggak ada lagi pada jadi TKW ke Arab semua. Yang ada tinggal laki-lakinya. Fa illam yahdur illa ajnabiyun fil mar'ati. Kalau tidak ada yang hadir kecuali laki-laki lain untuk memandikan jenazah perempuan, atau sebaliknya hanya ada wanita lain untuk memandikan jenazah laki-laki, wa ajnabiyah fir rajul yumamul mayitu, maka sebaiknya tayamumkan saja. Tuh, saking pentingnya menjaga kehormatan aurat si jenazah tadi. Kalau kejadian naudzubillah min dzalik, misalkan ada yang meninggal laki-laki atau perempuan dan tidak ada yang datang, ya laki-laki atau perempuan lain, maka afdolnya ditayamumkan saja, jangan dimandikan. Gitu. Naam, lahuma guslu malla yustaha min sobiyin aw sobiyah. Betul, laki-laki atau perempuan boleh memandikan jenazah yang sekiranya tidak membangkitkan syahwat.
seperti memandikan jenazah anak laki-laki maupun anak perempuan. Oke, jadi kalau yang meninggal ini sekira-kira dilihat sama orang juga tidak membangkitkan syahwat, misalkan masih kecil gitu kan jenazahnya, boleh orang yang bukan keluarganya yang memandikan, gak jadi masalah. Lihilli nazri kullin wa masihin wa aula rijal bihi aulahum bisolati kama yati. Seperti memandikan jenazah anak laki-laki perempuan, boleh melihat dan menyapunya. Laki-laki yang paling utama memandikan jenazah laki-laki ialah mereka yang paling utama menyolatkannya. Siapa? Pertama, bapaknya si di jenazah. Kalau masih ada, itu yang lebih utama. Kalau nggak ada bapaknya atau bapaknya jauh nggak datang, kakeknya. Kemudian kayaknya juga mungkin udah meninggal anaknya. Kemudian cucunya, lalu saudaranya. Itu yang lebih utama tuh memandikan. Makanya kan kalau nggak tahu kalau di sini ya adatnya gimana. Biasanya gitu kan, ketika walaupun ada yang spesialis mandiin jenazah, biasanya anak-anaknya juga ngikut kan. Itu untuk itu. Sampai situ tentang bab memandikan jenazah. Ada pertanyaan boleh? Ya, monggo Pak Pinto. Yang buat misalnya mandiin ada untuk ya besar. Kalau mungkin dari misalnya kepala kaki atau kaki kepala gitu. Secara fikihnya sih secara rinci seperti itu mungkin ada, tapi di kitab ini nggak dijelasin. Mungkin di referensi lain ada. Tapi yang menjadi rukun kan yang penting kayak kita mandi wajib aja. Pertama niat, tentu yang niat itu yang mandiin. Jadi niat memandikan jenazah. Yang keduanya membasuhi seluruh badan si jenazah tadi. Selesai. Rukunnya kan itu dua. Sama kayak kita mandi wajib. Kalau urut-urutannya afdolnya dari mana dulu, dari kaki atau dari kepala. Nah di sini nggak dijelasin secara rinci. Tapi mungkin di referensi-referensi lain atau secara penjelasan secara adat mungkin ada. Ya. Itu Pak Rinto. Ada lagi? Saya mau nanya Pak. Enggak. Jadi seandainya itu meninggal di rumah sakit. Kan biasanya di rumah sakit udah dimandikan. Mandiin biasanya suster atau perawatnya. Kan ada tuh yang tidak non-muslim. Karena kita nggak tahu apakah si perawatnya itu kaidah fikihnya terpenuhi nggak, atau hanya si asal dimandiin gitu. Nah itu apakah sampai rumahmu dimandiin lagi atau bagaimana? Afdolnya dimandiin lagi. Kecuali kita nanya ke rumah sakitnya, oh ada memang tim khusus, misalkan dia muslim, dia paham tata cara mandiin, kita udah yakin, gak usah. Tapi kalau kita kondisinya tadi ragu, afdolnya kita mandiin ulang, biar lebih sempurna. Gitu. Walaupun ini ya, kalau posisi bayi itu juga hukumnya gimana Pak? Itu tetap sama. Sama ya. Kecuali dia masih janin, mohon maaf gitu kan, ada yang keguguran atau apa itu kan. Tapi selama dia sudah dilahirkan, baik sesar maupun normal, udah ada wujud manusianya, tetap wajib mandi. Tadi di awal disebutkan Ustaz ya, bahwa dalam memandikan jenazah itu tadi airnya dikasih apa? Daun ya? Daun bidara. Apa yang fungsinya daun bidara? Ada disebutkan sih. Sini nggak disebutkan sih. Tapi kalau yang saya pahami daun bidara, terus kapur barus, itu fungsinya kayak sabun, hanya sebagai pewangi, Atau mungkin ada khasiat lain saya kurang paham ya, Pak Ji. Tapi secara umum fungsinya seperti itu biasanya. Ya. Saya pernah di kampung lihat tuh yang
nggak ada daun Nah, bidara ya. Yang ada itu Pisang. Hah? Daun pisang. daun kelor. dan kelor. Daun kelor. Ya, daun bidara ini kan mungkin ini aja sebagai simbol. Maksudnya daun lain pun yang dianggap masyarakat adat seperti di situ kaprahnya seperti itu nih jadi masalah gitu. Kalau di Arab kan mungkin cari daun kelor susah. Kalau di kita mungkin sebaliknya cari daun bidara yang susah gitu kan. Adanya daun kelor. Daun sirih. Saya kemarin ngalamin di beda. Tapi kalau di tempat saya itu untuk menutupin aurat itu pakai daun pisang raja, Pak. Oh, saya juga. Terus dimandiinnya itu jadi Pelepah daun pisang. dikasih Pelepah. iya, pelepah pisang raja. Terus di bagian kemaluannya tutupin pakai daun gitu. Pakai daun, jadi biar kalau mandi kan ditutup kain muter gitu. Terus pada saat yang mandiin atau keluarganya yang mensucikan itu ditutupin pakai daun pisang raja itu. Tapi kalau di tempat saya setelah dimandiin diwuduin, Pak. Nah, diwuduin. Bisa, itu sunnah, diwuduin sunnah. Yang wajib dimandiin. Wudunya itu sunnah. Sama kayak kita beres mandi wajib, mau sholat, itu kan wudu dulu. Nah, sama kayak jenazah ini kan mau disolatin. Maka sebagai penyempurna, dia diwudukan. Padahal tanpa diwudukan pun hadas besarnya udah hilang. Udah boleh dimandikan. Gitu. Tapi mungkin biar lebih sempurna lagi, diwudukan. Sunnah diwudukan. Kalau di Madura tuh masih mungkin ya memang tradisinya ya. Jadi bantalan untuk mandi itu pakai pohon pisang, Ustaz. Tapi biasanya khusus nggak? Kalau tempat saya pisang raja. Enggak, tidak ambil Pisang raja ya. Iya, pokoknya pohon pisang ya. Pisang ya. Makanya kita waktu kecil tuh lihat pohon gedebong pisang sisa mandiin itu ngaprit. Lari itu. Betul nih, ada yang jenazah, ada tetangga yang meninggal. Di harus mandiin kan gedebong pisang itu isinya dibuang tuh kan. Iya. Diberdiriin aja di pohon bambu atau apa, udah gak ada yang berani tuh. Padahal nggak jadi masalah. Ya mungkin di tiap daerah beda-beda Pak Ji ya, ininya secara adatiahnya. Dan ya intinya kalau dalam secara fikih sih ya tadi itu yang penting rukunnya kepenuhin. Ada yang niat dan juga membasahi seluruh anggota badan. Berarti kalau kan disebutkan yang Abdul memandikan adalah ayahnya, anaknya itu Pak ya. Berarti yang katakan yang ahli itu cuman kamu yang ini iya. yang gitu aja ya berarti. Mendampingi. Apa namanya? Mendampingi aja. Mendampingi aja berarti ya. Selama nggak takut, kan ada yang takut. Iya. Sama kayak kurban kan. Afdalnya kan yang nyembelih yang kurban sendiri. Tapi karena mungkin dia nggak bisa tata caranya atau mungkin ada trauma dengan darah segala macam, maka boleh diwakilkan. Tapi afdalnya ya keluarganya. Biasanya kan kalau di kampung sengaja lama ya, ini yang mungkin kurang tepat ya. Nggak segera dimandiin. Kenapa? Nunggu anaknya yang dari luar pulau misalkan. Yang ini kan khawatirnya takut keburu baunya berubah gitu. Apa langsung aja dimandiin. Nunggunya nanti aja kalau udah wangi kan, udah dikafani. Bolehlah ditunggu. Sekira-kiranya nggak menghambat pemakaman gitu kan. Tapi pada saat mandiinnya ada baca-bacaan lah. Lain nggak Pak?
Biasanya ada doa-doanya. Pada baca sholawat. Sholawat, terus keluarga yang di luar lingkaran itu biasanya ngaji yasin segala macam. Ada, dan itu ya sifatnya semua sunnah aja dan adat aja. Gitu. Terus yang sudah ini jarang nih orang meninggal itu dibacain gitu. Kayaknya di Madura itu merinding sama gitu. Dibacain apa ya istilahnya burdu itu kalau malah yusalli wa sallim kaimana merinding Pak itu Pak. Dengerin. Ibu-ibu itu kan yang baca belajar sampai selesai di Madin baru selesai. Salawat burdah ya. Iya, ada yang pakai salawat, ada yang pakai yasin segala macam. Soalnya ini Pak, saya kan alami juga nih waktu anak kembar tuh Pak. Karena posisinya ya sejujurnya aja mungkin semrawut ya. Kembar meninggal satu. Jadi kita kan saking ya repot ya mungkin pikiran kali macam-macam ya. Jadi sempat kepikiran loh. Jadi udah dimandiin belum gitu. Takutnya saya sih meyakini ya insya Allah ya. Bayi ini kan suci ya maksudnya. Insya Allah lah ya. Cuma meyakini Mas saya di rumah sakit udah dimandiin. Jadi setelah dari rumah sakit tuh udah dimandiin lagi Pak Ustaz. Jadi dalam hati sempat bertanya-tanya lah cuma saya balik. Tapi di rumah sakitnya nggak ada yang bilang. Biasanya kan dikasih tahu. Ya nggak ada omongan sih Pak. Kebetulan kemarin pas apa? Tapi nggak tahu sih ya. Rumah sakitnya rumah sakit Budi Kemuliaan sih itu. Di Jakarta? Iya. Oh enggak, mesti dimandiin ya. Karena bayi lahir itu penuh dengan darah. Iya. Tuh, apalagi meninggal. Ya. Kalau di apa tuh rumah sakit Anam kan? Iya. Iya, tapi kalau yang umum kita nggak bismillah dulu itu. Iya. Lain istri sempat tanda tanya juga. Insya Allah bayi. Karena bayi itu belum ada. Iya. Luar itu kan. Cuma lagi Abdullah mungkin ya Ustaz. Iya, betul. Ini lagi ya. Ditanya yang lain. Pertama meninggal jalannya Yang berikutnya ini bab mengkafani jenazah nih. Lanjut apa cukup? Cukup Pak. Bertahap aja. Tahapnya. Ya, wa takfinihi bisatir auratin tsumma qol wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita kali ini dengan tentang pengurusan jenazah. Ternyata belum ke sholat, masih memandikan dulu. Insyaallah minggu depan kita lanjut dengan mengkafani. Demikian untuk kajian fikih kita malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan. Kita sama-sama masih belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.